Selamat pagi saudara, kabar Jogja kembali menyapa Anda pagi hari ini bersama saya Felix Kris. Beragam informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda, di antaranya peran generasi muda di tahun politik tentukan arah bangsa. Murid TK bermain bola dengan superhero. Lampu hias Batok Kelapa sampai ke mancanegara. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Berawal dari keresahan anak muda yang apatis terhadap politik belakangan ini, membuat sekelompok anak muda di Yogyakarta menggelar diskusi politik bertajuk Berlari Merayakan Nasionalisme. Melalui diskusi ini diharapkan peran anak muda mampu mengubah bangsa ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menjadi kepala daerah. Ratusan anak muda di Yogyakarta dari berbagai latar belakang berkumpul mengikuti diskusi politik yang digagas oleh kalangan anak muda yang tergabung dalam Langkah Anak Muda Republik Indonesia atau LARI. Bertajuk Berlari Merayakan Nasionalisme, acara ini menghadirkan beberapa tokoh, diantaranya mantan atlet tenis timnas Indonesia Yayu Basuki hingga budayawan Butet Kartarejasa. Melalui diskusi politik ini, kaum muda diharapkan menjadi generasi yang tidak apatis serta melek dalam berpolitik dan memiliki kemauan untuk mengubah bangsa ke arah yang lebih baik untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Generasi muda juga diharapkan mengedepankan sikap rasional dalam memilih calon pemimpin untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau kita mencari pemimpin dan kemudian memilihnya, itu pasti pertimbangannya itu aspek-aspek yang rasional. Berhasil meyakinkan kita sebagai pemilih bahwa orang ini mampu untuk bekerja dengan baik sebagai pemimpin. Lalu kita cek track record historisnya. Ini punya cacat sejarah atau tidak. Jadi memilih itu dengan akal sehat, harus rasional. Kalau kita apatis terhadap politik, nanti ketika kita kecewa dengan kebijakan yang dibuat oleh siapapun yang bukan kita usung, kemudian siapa yang akan mempertanggungjawabkan nasib kita? Dari situlah kemudian aku selalu mendorong teman-teman milenial untuk bergerak ke TPS, karena dari situ dengan menyumbang satu suara, kita bisa menentukan arah politik hari ini akan kemana. Apakah akan betul-betul berpihak kepada milenial dan zilenial, atau malah hanya berpihak kepada yang berkuasa aja. Atau apalagi dengan adanya Pilpres ini, sepertinya yang lain-lain itu ketutup. Coba ada pemilihan DPD, ada nggak ada, pileg ada nggak, kayaknya tuh nggak ada semuanya. Semua serba ke situ. Sejak terus terang aja, sejak isu apa yang dikeluarkan awal, yaitu keputusan MK tersebut, sebetulnya dari situ berawalnya. Bukan tokohnya itu siapa, itu enggak, caranya. Itu akhirnya ya banyak yang kebingungan, loh, kita ini mau dibawa kemana? Dalam kegiatan ini juga digelar deklarasi maklumat manifesto demokrasi untuk pemilu netral, berintegritas, dan bebas intervensi. Agung Kristiono, RBTV. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan PKB, Anies Baswedan, sempat menanggapi sejumlah hasil survei. Anies meminta relawan terus bekerja dan berjuang. Di hadapan para relawan ini, Anies Baswedan mengajak agar terus bekerja bersama memperjuangkan cita-cita memenangkan calon yang diusungnya. Para relawan juga diajak untuk memilih memberikan dukungan kepada calon-calon yang berlatar belakang sebagai orang baik. Sementara menyinggung hasil survei, Anies menyatakan tetap terus bekerja dan berjuang. Ya, kita terus jalan, terus bekerja, semua, dan kami makin hari makin optimis. Karena kita melihat kenyataan di lapangan dengan pertanyaan sederhana, apakah kebutuhan pokok hari ini harganya terjangkau? Kalau harganya tidak terjangkau, apakah mau diteruskan? Kalau tidak, ada perubahan. Lapangan pekerjaan sudah luas. Kalau belum, maka kita berpindah. Semua pesan-pesan yang kami bawa, dan kami makin hari makin menemukan kondisi di lapangan, kita tunjukkan
Dalam pertemuan ini, Anies banyak memberikan masukan dan gagasan kepada para relawan. Widi, RBTV. Pemkab Sleman mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan sekaligus mempercepat masa panen ikan air tawar khususnya nila. Pada kolam-kolam pemeliharaan yang bersistem digital ini dipasang alat yang disebut banu yang mampu mengatur secara tepat kadar keasaman air atau pH, kadar oksigen dalam air, dan sebagainya. Pemanfaatan peralatan digital untuk budidaya ikan nila di Kabupaten Sleman telah digunakan di Garongan, Wonokerto, Turi, Sleman. Peralatan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo ini terpasang di sejumlah kolam milik warga. Dengan adanya peralatan digital ini, lama masa pemeliharaan ikan untuk mencapai ukuran konsumsi menjadi lebih pendek dan ikan menjadi lebih sehat serta kualitas yang lebih baik. Ikan-ikan yang di kolam ini adalah jenis nila, dapat dipanen pada usia 3 bulan pemeliharaan dibanding tanpa peralatan ini yang memerlukan waktu lebih lama sekitar 3,5 hingga 4 bulan. Ikan-ikan yang dipelihara dengan menggunakan peralatan digital yang disebut bano untuk pertama kalinya dipanen oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Bupati berharap dengan peralatan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani. Panen raya budidaya ikan go digital. Ini adalah alat yang baru diterapkan kepada perikanan dan hasilnya yaitu lebih maksimal 40%. Karena dengan alat ini ikannya lebih agresif untuk dan ini durasinya juga tidak lama 3 bulan. Contoh yang ada di sini. Oleh karena itu kami mengharap adanya bantuan ini bisa bermanfaat khususnya kepada pembudidaya-budidaya di Kabupaten Sleman dan bisa mensejahterakan. Selain digunakan di kolam biasa, peralatan ini juga dipasang di kolam terpal yang tidak memakan tempat. Lewat peralatan ini, kolam terpal tidak berbau karena amonia sisa makanan dan kotoran ikan dapat lebih cepat terbuang. Yang terpenting bagi pembudidaya, peralatan ini meningkatkan produktivitas kolam. Ya tidak cukup menguntungkan tapi sedikit menguntungkan, lebih meningkatkan dari yang tanpa alat ini. Alat itu sebenarnya apa Pak itu? Gimana? Jenengin apa nih Pak? Itu? Ini banu. Oh. Banu untuk sirkulasi oksigen, untuk meningkatkan pH air sama. Dampaknya apa Pak bagi ikan Pak? Ikannya kan lebih bergerak dulu Pak, jadi makanannya lebih mau makan daripada air diam. Diharapkan dengan adanya peluang penerapan teknologi tersebut dapat memberikan hasil yang baik sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan teknologi tersebut. Widi, RBTV. Ratusan masyarakat desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman berbondong-bondong datang ke Balai Kelurahan Wedomartani untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangka Merti Desa Wedomartani 2023. Kegiatan yang mengambil tema Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe ini berlangsung dengan meriah. Kirab budaya ini membuat kegiatan Merti Desa di Kelurahan Wedomartani semakin meriah. Warga menyaksikan peserta kirab hampir sepanjang jalan yang dilalui. Kegiatan ini untuk memeriahkan Merti Desa yang tetap menjunjung tinggi tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Seluruh kelompok masyarakat di Kelurahan Wedomartani ikut hadir dalam kegiatan ini. Kirab budaya mengikut sertakan beragam komunitas, diantaranya 15 gerobak sapi, 6 gunungan hasil bumi, barisan bergodoh, pamong, beragam kelompok kesenian dan tradisi, serta perkumpulan penyandang disabilitas Wedomartani. Barisan gerobak sapi memulai start dari Padukuhan Kerapiak. Sementara pasukan bergodo desa dan sejumlah komunitas mulai berbaris dan berjalan dari selatan Kalurahan dan bertemu di Jalan Raya Tajem, Padukuhan Panjen untuk melanjutkan perjalanan menuju Kalurahan Wedomartani. Lurah Wedomartani Teguh Budianto mengatakan kegiatan ini sebagai wujud syukur atas rezeki yang melimpah dan juga memperingati hari jadi ke-77 Kelurahan Wedomartani. Ini untuk memperingati hari lahirnya Wedomartani yang ke-77 sekalian Merti Desa, mewujudkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah berikan rezeki yang banyak kepada warga masyarakat.
dan untuk perlu kami informasikan untuk rute yang akan dilalui dari lapangan nanti akan berbelok ke arah utara. Ya, saya sebagai Ketua Disabilitas Wedo Martani merasa bersyukur dan merasa banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Wedo Martani yang sudah melibatkan dari teman-teman disabilitas. Semoga bisa menjadi contoh buat kelurahan yang lain atau di kota-kota yang lain. Harapannya kegiatan semacam ini kita tetap dilibatkan dan kita juga akan siap mensupport acara kirab budayanya. Kadir RBTV. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Kabar Jogja. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Anda masih menyaksikan Kabar Jogja. Timnas Spanyol U17 menang meyakinkan di laga perdana mereka di Piala Dunia U17. Mark Yuyu tampil gemilang dalam laga melawan Kanada U17 tersebut. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Mark Yuyu setelah Alessandro Biello mendapat kartu merah di menit 38. Meski begitu, Spanyol baru bisa menggandakan keunggulan di babak kedua. Di menit ke-76, Guillem Junyet membobol gawang Kanada usai mendapat operan dari Mark Yuyu. Sí, bueno, todos los partidos aquí son duros y bueno, creo que al final lo sacamos adelante. Ellos también trabajaron bien y al final sacamos los 3 puntos. Every match are really hard in a competition like the World Cup. Canada also working really well defense. And again, Spain have the 3 points. Yes, they will. They did a great match. I'm very happy with it. About Mark scores 1 goal and 1 assist. Do you have any comment about him? He is smart. He is very good player. Dengan kemenangan ini, sementara Spanyol berada di peringkat kedua klasemen grup B. Spanyol kalah selisih gol dari Mali U17 yang sebelumnya menang 3-0 atas Uzbekistan. Rizky Budi Pratama, RBTV. Berbagai kegiatan dapat menjadi pilihan untuk memeriahkan Piala Dunia U17 Indonesia. Di kota Solo, Jawa Tengah, puluhan orang murid TK bermain bola dengan superhero. Inilah euforia warga kota Solo dalam rangka memeriahkan Piala Dunia U17. Anak-anak murid TK Aisyah 20, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Solo bermain bola. Uniknya mereka bermain bola bersama para superhero dunia. Sebelumnya warga berkostum Gatot Kaca, Batman, dan Spider-Man ini membagikan bendera negara peserta Piala Dunia. Selain itu, sejumlah tulisan motivasi pemain timnas U17 juga dibumbungkan dalam sejumlah poster. Seluruh atribut tersebut dibagikan kepada para murid dan guru TK. Kita bersama anak-anak, tadi kita main bola, jadi Gatot Kaca melawan superhero dari luar negeri, sehingga bisa mewujudkan rasa nasionalisme anak-anak, bahwa mereka mendukung timnas Indonesia. Semoga menang di Piala
Julia usia 17. Mereka pasti yang Inggris ada Batman tadi membawa benderanya Inggris, yang Amerika membawa Spiderman. Nah itu anak kecil kan tahunya pahlawan adalah superhero. Nah dengan mereka di sini superhero itu menandakan wakil-wakil masing-masing negara. Ada Ultraman dari Jepang, nah melawan Gatot Kaca. Nah dalam hal sepak bola. Jadi kita memberi semangat kepada anak-anak kecil kita. Mari dengan semangat pahlawanan kita berikan prestasi untuk negeri ini. Nah sekarang adalah kepahlawanan adalah apa? Yaitu membela bangsa dan negara dalam wujud prestasi olahraga. Selain memberikan doa terbaik untuk Timnas U17 Indonesia, kegiatan ini juga untuk mengajarkan anak tentang nasionalisme. Rizky Budi Pratama, RBTV. Sebuah pentas wayang kulit diselenggarakan di Kompleks Kebun Binatang Gembira Loka Zoo, Yogyakarta. Acara yang dihadiri keluarga keraton dan Puro Pakualaman ini merupakan sebuah komitmen untuk terus memelihara dan melestarikan warisan budaya leluhur. Ribuan masyarakat dan juga wisatawan memadati kawasan Gembira Loka Zoo Yogyakarta menyaksikan gelaran budaya berupa pentas wayang kulit dalam rangka puncak hari ulang tahun CL Zoo ke-70. Menghadirkan dalang Ki Catur Benyek, pentas wayang kulit semalam suntuk ini mengambil lakon Krisno Gugah Lanceng Putih yang menceritakan tentang nilai budi pekerti hubungan antar manusia dengan Tuhan dan menerima apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Melalui lakon ini, CL Zoo mengajak masyarakat untuk menjaga kebersamaan, gotong royong, dan sikap rela berkorban. Dalam pentas wayang kulit juga diramaikan oleh penampilan sejumlah seniman serta dihadiri perwakilan keluarga keraton dan juga Pura Pakualaman. Digelarnya pentas ini salah satunya kita juga ngurus-ngurus kebudayaan sendiri dan sebagaimana kita juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar ataupun karyawan Gembira Loka untuk memberikan hiburan yang sekiranya bisa menghibur dan tidak melupakan budaya. Selain itu kita juga dalam memperingati HUT ke-70 tahun ini kita menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan yang salah satu puncaknya ini di wayangan pada malam hari. Kalau melihat antusias pengunjung gimana? Ya, kalau melihat antusias pengunjung dengan adanya informasi di sosial media kami ternyata juga banyak yang antusias. Tadi seperti dalam hal kegiatan wayangan hari ini ternyata banyak dihadiri oleh pengunjung umum ataupun masyarakat umum baik dalam luar Jogja itu juga datangan untuk melihat pagelaran wayang kulit yang ada di Gembira Loka. Agung Kristiono, RBTV. Kabar Jogja akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amikom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di
channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jogja. Siapa bilang batok kelapa tidak bisa jadi apa-apa? Di tangan warga Sukoharjo, Jawa Tengah ini, batok kelapa bisa jadi barang bernilai seni tinggi. Selengkapnya kita simak liputan kontributor RBTV, Rizky Budi Pratama, dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di belakang saya adalah Rumah Sarwi, seorang perajin lampu hias. Uniknya, lampu hias di sini terbuat dari batok kelapa. Seperti apa selengkapnya? Yuk kita simak sama-sama. Adalah Sarwi Dianto, warga Dusun Laban Wetan, RT 1 RW 1 Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, yang memiliki tangan bak midas. Bagaimana tidak, dia menyulap batok kelapa menjadi lampu hias yang cantik, unik, dan bernilai tinggi. Sarwi mengerjakan seluruh proses kreatif tersebut sendirian di rumah. Awalnya, dia mengerjakan secara manual sebelum membeli mesin-mesin yang dibutuhkan, seperti bor, gerinda, hingga kompresor. Karena kreativitas dan ketekunannya, Sarwi bisa memproduksi 20 lampu hias batok kelapa setiap bulannya. Sebagian pesanan by custom, sebagian lagi dibuat dari ide kreatifnya sendiri. Baiklah, saat ini saya sudah bersama Mas Sarwi, pemilik Sinder Seminar ya Mas? Iya. Mas, kalau untuk pengerjaan ini butuh berapa lama sih Mas? Untuk lampu hias itu paling enggak 2 hari, sekitar 2 hari sama finishing. Itu dari awal sampai akhir prosesnya apa sih? Kalau dari proses awal yaitu pemilihan bahan sesuai dengan produk yang akan kita buat, kemudian kita bikin pola, kemudian pengukuran kayak seperti ini, kemudian pengamplasan, dari pengamplasan perakitan sama bahan-bahan pendukung ini, kemudian finishing, dan terakhir pemasangan lampu. Dari semua proses itu yang paling sulit apa? Yang butuh ketelitian lebih itu? Kalau kesulitan paling cuma bikin pola sama pengukuran proses ini. Iya. Yang ini ya Mas? Iya, pola-polanya. Dan ini buat memastikan ini nanti lampu bisa pijar. Ya, kita pakai lampu, kita coba dulu apakah penerangannya bagus apa enggak. Kalau kurang bagus kita perbaiki lagi. Terus rata-rata sebulan itu bisa bikin berapa produk? Kalau sebulan itu sekitar 20 yang custom. Dan itu jenengan semua yang bikin? Iya. Selain memproduksi pesanan yang masuk via online, saban akhir pekan, Sarwi juga menggelar lapak di kawasan koridor Jalan Gatot Subroto, Kota Solo. Beberapa lampu hias terjual hingga luar Jawa. Bahkan ada yang dibawa pulang oleh pembeli asal Selandia Baru. Seluruh pencapaian Sarwi ini ia dulang berkat ketekunannya membuat lampu hias batok kelapa sejak 2009 lalu. Dari sekian banyak ini yang paling laku di pasaran yang mana Mas? Untuk yang paling laku kayak siput, bentuk siput ini sama ikan. Kalau ceritanya awalnya gimana kok bisa menekuni usaha ini Mas? Kalau itu berawal dari dulu saya kan pernah di Wonogiri, ikut orang tua di sana. Di belakang rumah itu ada pohon kelapa, terus ada yang jatuh, ada yang pada lubang-lubang itu. Kemudian saya berpikir untuk kita buat untuk kerajinan, dan berawal dari itu terus
lama-lama jadi suka, jadi saya kembangkan. Tadi tidak sengaja? Dulu tidak sengaja, sekarang jadi senang. Dan murni ide mau dibuat apa itu dari mana? Ide ngalir aja dari diri sendiri, Mas. Itu biasanya dari apa, Mas? Maksudnya lihat apa gitu? Ya kadang itu ya lihat apa kayak internet itu, terus lihat sekeliling kita gitu udah. Kalau udah ada ide langsung ngalir aja. Setiap lampu hias yang Sarwi buat dipatok dengan harga yang beragam, mulai dari 80.000 hingga ratusan ribu rupiah. Sarwi juga menerima pesanan souvenir dari batok kelapa dengan harga hanya ribuan rupiah per itemnya. Siapa sangka, di dapur sederhana ini lahir lampu hias bernilai seni tinggi dan bahkan sempat dibawa sampai ke Selandia Baru. Dari Kabupaten Sukoharjo, Rizky Budi Pratama, RBTV. Informasi terakhir tadi mengakhiri kabar Jogja hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Felix Kris pamit undur diri. Terima kasih. Salam kabar Jogja.